Dalam situasi kesulitan keuangan dan karena terdesak kebutuhan yang sangat mendadak, pinjol memang dapat dijadikan jalan pintas untuk dapatkan dana segar segera. Cukup bermodal KTP, dana yang dibutuhkan biasanya langsung cair. Kemudahan dalam minjam memang sebanding dengan segala risikonya. Biaya administrasi yang tinggi, bunga yang mencekik, serta denda yang menggunung akan terus dikenakan setiap hari apabila terjadi keterlambatan bayar. Sebagai contoh, Anda meminjam 700.000 dengan tenor atau jangka waktu pinjaman hanya 7 hari. Uang yang akan Anda terima hanyalah Rp400.000, karena yang Rp300.000 mereka sebut biaya admin, persetujuan cepat, serta bunga. Setelah 7 hari, yaitu pada saat jatuh tempo, Anda wajib mengembalikan secara penuh sebesar Rp700.000. Jika Anda tidak bisa membayar secara penuh sebesar Rp700.000, Anda akan ditawarkan untuk membayar biaya perpanjangan tenor selama 7 hari ke depan sebesar Rp315.000. Padahal uang yang Anda terima saja hanya sebesar Rp400.000. Jika Anda pada saat jatuh tempo tidak mampu membayar full Rp700.000 atau biaya perpanjangan sebesar Rp315.000, maka Anda akan dikenakan denda harian yang besarnya tidak tanggung-tanggung. Jika Anda telat membayar 1 bulan saja dari uang pinjaman yang Anda terima Rp400.000, Anda akan ditagih hingga di atas Rp1,5 juta. Dan tidak hanya itu, hari pertama ketika Anda telat bayar, Anda akan mulai ditelepon, SMS, atau WA oleh para debt collector. Dan dipastikan ketika Anda menyatakan belum sanggup membayar, maka siap-siap saja Anda akan dicaci maki oleh para debt collector tersebut. Dan itu baru 1 hari Anda telat bayar. 2, 3 hari dan seterusnya. Apabila Anda telat membayar, maka tidak hanya Anda saja yang akan dihubungi oleh para DC itu. Kontak darurat dan kontak-kontak lain di HP Anda pun akan mulai mereka hubungi, dari mulai meminta kontak agar menghubungi Anda untuk memberitahukan soal hutang Anda. Ada juga DC yang minta kontak Anda membantu membayarkan hutang-hutang Anda. Ada pula DC yang mengadu domba bahwa kontak yang DC hubungi dijadikan kontak darurat pinjaman Anda. Bahkan ada pula DC yang membuatkan grup WhatsApp yang isinya kontak-kontak Anda, di mana nanti dalam grup tersebut dibuatkan permintaan donasi untuk membantu pembayaran hutang-hutang Anda. Dan yang terparah, selain Anda diadu dombakan dengan keluarga, teman, serta kerabat Anda, tidak jarang mereka menyebarluaskan data pribadi Anda, bahkan yang sangat sensitif sekalipun, seperti foto biasa hingga foto-foto vulgar pribadi Anda yang mungkin tersimpan di galeri HP Anda. Bayangkan betapa akan malunya Anda. Perasaan tertekan, terintimidasi, hingga depresi akan Anda alami. Hal itu bermula hanya karena Anda meminjam uang sebesar Rp400.000. Akibat ketakutan mendapatkan intimidasi dari DC seperti itu, karena tidak memiliki uang untuk membayar hutang di pinjol. Misalkan Anda meminjam di pinjol A, Anda tidak mampu lagi membayarnya, Anda meminjam lagi di pinjol B, C, dan seterusnya, hingga pada akhirnya bermula karena hutang Rp400.000, Anda jadi terjerat hutang hingga puluhan juta rupiah dan tidak pernah selesai, bahkan kian hari kian menggunung. Ketika sudah terjadi seperti itu, bukan hanya Anda yang menjadi korban, tapi keluarga dan orang-orang di sekitar Anda lainnya pun dapat terlibat. Jika keluarga dan orang sekitar Anda sudah tidak ada yang bisa membantu Anda, tidak ada jalan keluar lain selain Anda stop bayar dan stop membuat pinjaman baru. Abaikan rasa malu, berserahlah pada Yang Maha Kuasa, memohon ampunan, serta mulailah kehidupan yang baru dengan semangat yang baru. Jangan hiraukan orang-orang yang mungkin mencibir Anda. Di saat nasi sudah menjadi bubur, Anda hanya butuh waktu untuk bertobat. Jangan lagi berharap pada siapapun kecuali bertobat kepada Allah yang Maha Kuasa.
serta memohon semoga pemerintah serius membumi hanguskan para rentenir di negeri ini. Satu lagi, jika Anda sudah tidak mampu membayar hutang dan masih saja ada teror atau intimidasi terhadap diri Anda, jangan takut. Anda tidak akan bisa dipenjarakan seperti yang sering DC-DC itu ancamkan. Karena hutang masuk ke ranah perdata, bukan ranahnya pidana. Justru sebaliknya, pihak DC yang sudah menyebarluaskan data-data pribadi Anda yang bisa menyeret mereka ke hukum pidana. Dan terakhir dari saya, mulai sekarang jika Anda masih memiliki hutang di pinjaman online ilegal, stop, jangan bayar hutang Anda. Jangan pula Anda meminjam kembali di pinjol manapun. Karena hanya Anda yang bisa menghabisi kehadiran dari pinjol ilegal. Dan karena sampai hari ini belum ada ketegasan dari pemerintah untuk benar-benar melarang adanya pinjaman-pinjaman online ilegal yang mana terus meresahkan dan terus memakan korban. Demikian teman-teman. Sekali lagi, stop bayar pinjol, stop meminjam di pinjol. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.